Hari ini saya, Zahra Rajila Mulani, dengan teman saya, Cesar Chandra Bilawak, akan melakukan praktikum IPA pada materi siklus air. Tahapan pertama yaitu evaporasi. Proses di mana air laut menguap akibat adanya pemanasan matahari. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas. Semakin besar energi panas matahari, maka evaporasi semakin besar. Selanjutnya, terjadi proses kondensasi, yaitu berubahnya air menjadi partikel es akibat suhu udara yang rendah hingga membentuk awan tebal. Kemudian, awan bergerak secara horizontal. Proses bergeraknya awan ke lokasi lainnya, baik menuju daratan. Proses itu disebut adveksi. Awan-awan yang telah terisi uap air jatuh dan mencair menjadi hujan. Awan yang terkondensasi turun menjadi hujan. Untuk lebih jelas, saya akan tunjukkan proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Akan saya tunjukkan melalui percobaan sederhana dengan langkah berikut ini. 1. Tuangkan air panas ke dalam penampang luas. Kemudian, siapkan wadah lebih kecil. Letakkan di dalamnya. Penampang yang luas kita ibaratkan sebagai bumi, sedangkan air panas sebagai air yang menguap akibat sinar matahari. Sedangkan penampang yang kecil sebagai permukaan daratan. 2. Tutup wadah yang berisi air panas dengan menggunakan plastik. Tutup rapat-rapat menggunakan tali atau karet. 3. Letakkan es batu di atas plastik. Mari kita amati beberapa saat apa yang akan terjadi. Perubahan suhu panas dengan suhu dingin dari es mengakibatkan uap air yang berada di permukaan plastik perlahan turun menjadi titik-titik air. Titik-titik air tersebut kita umpamakan sebagai hujan yang turun ke permukaan. Selanjutnya, melalui maket kita amati siklus air lebih detail lagi. Air hujan yang turun ke daratan, sebagian terserap ke dalam tanah. Proses bergeraknya air ke dalam tanah dan merembes menjadi air tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Proses infiltrasi terjadi di dalam tanah, yang secara alamiah dapat membersihkan tanah dari unsur-unsur yang dapat mencemari air dan unsur yang mengkontaminasi. Sehingga ketika air kembali ke lautan dan kembali menguap, kembali bersih. Selanjutnya, melalui percobaan sederhana, kita akan mengamati bagaimana proses infiltrasi terjadi melalui percobaan berikut ini. Siapkan botol le mineral berisi lapisan kapas,
kerikil, pasir, batu koral, arang, ijo. Susun bahan-bahan tersebut secara berlapis menyerupai susunan lapisan tanah. Botol tersebut kita umpamakan sebagai lapisan tanah yang berbeda-beda. Tuang air keruh perlahan dari permukaan botol. Air keruh tersebut kita umpamakan sebagai air permukaan yang terkontaminasi oleh kotoran hewan, pestisida, bakteri, dan zat lainnya. Marilah kita amati apakah proses infiltrasi tersebut dapat membersihkan unsur-unsur pengkontaminasi. Hasil yang didapatkan, air menjadi jernih. Pada percobaan evaporasi, kondensasi, presipitasi dengan bahan-bahan yang telah kita buat, benar adanya jika panas matahari dapat membuat air menguap dan perubahan suhu yang lebih rendah dapat mengubah partikel menjadi titik air hujan. Kesimpulan kedua, proses infiltrasi dapat membersihkan air dari zat yang terkontaminasi yang mencemari lingkungan menjadi air jernih. Demikian praktikum hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.